Dan pemirsa, ketegangan antara negara Iran dengan Israel nampaknya masih cukup panas. Namun kedua negara masih terlihat untuk menahan diri dan tidak terburu-buru untuk mengambil langkah-langkah strategis terkait konflik yang mereka alami. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah terhubung dengan pakar hukum internasional Hikmanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Hikmah. Ya, selamat pagi semuanya. Minal aizin wal faizin, maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Prof. Hikmah, kalau kita lihat ketegangan antara Iran dan Israel sebetulnya masih cukup panas, dan kalau kita lihat sih sampai saat ini sebetulnya keduanya masih bisa menahan diri. Tapi kalau menurut pengamat seperti apa, Prof? Karena ada pernyataan juga nih akhir-akhir ini Israel katanya akan siap juga melawan. Ya, yang pasti gini, pertama kita harus pahami bahwa serangan Iran ini ada penyebabnya, yaitu Israel melakukan serangan ke konsulat Iran di Damaskus, Syria. Kedua, yang kita harus juga pahami bahwa ini tidak terlepas dari serangan Israel ke Gaza, karena seolah-olah Israel di bawah Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa tidak ada negara ataupun lembaga yang bisa menyetop mereka untuk melakukan serangan ke Gaza secara terus-menerus. Nah, dalam konteks demikian, maka Iran punya legitimasi untuk melakukan serangan ke Israel atas dasar hak untuk membela dirinya karena ada serangan ke konsulnya di Damaskus. Ya, dan ini dimanfaatkan untuk memberi pemahaman kepada Israel bahwa Iran siap kalau Israel terus menyerang Gaza, siap untuk juga berhadapan dengan Israel. Tapi kita tahu bahwa serangan Iran ke Israel itu well calculated, jadi sangat diperhitungkan dan sangat hati-hati. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, proporsional. Serangan itu dilakukan oleh Iran ke instalasi militer yang ada di Israel, tidak kepada rakyat Israel. Yang kedua, ketika melakukan serangan, sebelum melakukan serangan, Iran memberitahu kepada Amerika Serikat, dan itu sudah ada pernyataan dari pemerintah Amerika Serikat. Ketiga, bahwa yang dilakukan proporsional. Karena apa? Setelah serangan ini tidak dilanjutkan dengan serangan-serangan berikutnya, dan ini sudah disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata dari Iran, bahwa mereka sudah mengakhiri operasi yang menyerang Israel. Tapi kalau Israel melakukan pembalasan atas serangan ini, maka Iran akan melakukan serangan balik yang lebih masif dan lebih besar. Dan ini yang kemudian membuat Israel berpikir dua kali. Bahkan Israel mendapat saran dari berbagai kepala negara, kepala pemerintahan dari sekutu-sekutunya seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, yang mengatakan jangan lakukan serangan balik. Ya, bahkan Presiden Joe Biden mengatakan kalau ada serangan balik dari Israel, maka Amerika Serikat tidak akan ikut membantu serangan tersebut. Jadi sekarang ini telah terjadi deeskalasi dari perang, sehingga bukannya eskalasi kemudian bisa menuju kepada perang dunia ketiga, tetapi deeskalasi. Nah, yang tentu tetap kita harus cermati ada beberapa hal. Pertama, apakah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mau benar-benar mendengarkan apa yang disarankan kepada dia? Karena dia juga mengatakan bahwa kami sudah mendengar saran-saran, tapi Israel akan mengambil putusan tersebut. Idealnya, tapi Prof. Hikmah, kalau kita lihat Benjamin Netanyahu juga nampaknya sudah mulai menghubungi berbagai pihak, termasuk juga PBB. Dan yang terbaru ini adalah pihak dari Uni Eropa, negara-negara di Uni Eropa. Di hari ini dalam 24 jam terakhir mengatakan kecaman terhadap serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Nah, menghadapi kecaman dari negara-negara Uni Eropa ini, apa yang harus dilakukan Iran jika memang nanti mendapatkan sanksi ekonomi dari negara-negara Uni Eropa, Prof. Hikmah? Sebenarnya ya, apa yang salah dari Iran ketika dia konsulatnya diserang oleh Israel? Memang Israel tidak mengatakan secara terbuka bahwa dia telah melakukan serangan, tetapi semua sudah menduga bahwa itu dari Israel. Apakah negara seperti Uni Eropa akan membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional? Disinilah dunia akan berteriak.
negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat yang selalu mendengungkan, menceramahi negara-negara seperti Indonesia untuk patuh pada hukum internasional, ketika kepentingan nasional mereka katakanlah menuntut mereka untuk tidak patuh pada hukum internasional dan mereka wujudkan itu. Ini yang tidak benar. Maka Presiden Joe Biden kalau menurut saya sudah cukup hati-hati. Justru dia tidak akan memperpanjang permasalahan ini, bahkan pembahasan di Dewan Keamanan untuk memberikan sanksi kepada Iran masih belum ada, masih belum terjadi. Karena tidak mungkin negara yang melakukan hak untuk membela diri berdasarkan pasal 51 Piagam PBB lalu kemudian dipersalahkan. Kan ini semua karena Israel yang melakukan tindakan. Dan kalau Iran sebenarnya sejak serangan Israel ke Gaza itu sudah ingin terlibat, tapi dia tahu bahwa dia tidak punya alas hak untuk melakukan itu. Maka ada blessing in disguise juga ketika Israel, apapun itu alasannya, melakukan serangan ke konsul Iran di Damaskus. Seperti itu. Prof. Hikmah, apa nanti dampaknya jika memang Amerika Serikat dan juga Uni Eropa ini menjatuhkan sanksi tersebut dan juga terutama nanti akan berdampak pada tensi geopolitik ke depannya, peta politik global dan juga perekonomian global. Dan menurut Prof. Hikmah, apa yang sudah dilakukan Indonesia, apakah sudah cukup atau masih ada langkah-langkah yang perlu dilakukan? Ya, memang ya perlu kita pahami bahwa bentuk balasan dari Israel bisa saja tidak dalam bentuk kekerasan, tetapi bisa juga bentuk balasan dari sisi misalnya ekonomi dengan meminta kepada Amerika Serikat ataupun negara-negara sekutunya agar di Dewan Keamanan dibuat sebuah resolusi yang akan memberikan sanksi kepada Iran. Tapi ingat bahwa apa yang dilakukan oleh Iran sebenarnya disetujui dalam hati banyak negara dengan mengatakan bahwa tidak mungkin Israel itu berada di atas hukum. Ya, tidak mungkin Israel itu dengan arogannya mengatakan bahwa saya akan terus melakukan serangan ini tanpa ada hambatan apapun. Mungkin juga Amerika Serikat, Uni Eropa sebenarnya dalam hati mereka mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Iran, ya, untuk menghambat serangan yang dilakukan oleh Israel ke Gaza. Nah, hanya saja kan mereka ada lobi-lobi Yahudi yang ingin memastikan bahwa setiap saat mereka harus membela Israel, melindungi Israel. Ya, maka Presiden Joe Biden mengatakan bahwa saya tidak akan ikut di dalam proses di mana Israel akan menyerang balik Iran. Jadi beliau sudah menjelaskan seperti itu, mengatakan secara terbuka seperti itu. Tetapi kalau misalnya Iran melakukan serangan lagi ke Israel, tentu dia akan membela. Di sini Presiden Joe Biden hati-hati dalam konteks bahwa di satu sisi lobi Yahudi dia terima, tetapi juga dia tidak akan membenarkan tindakan yang akan dilakukan oleh Israel untuk menyerang Iran. Karena kalau itu terjadi, bukannya tidak mungkin, ya, Iran menyerang secara masif, Amerika Serikat kemudian juga mungkin harus turun. Lalu kemudian kalau Amerika Serikat sudah turun, Rusia, kemudian Korea Utara mungkin dia akan turun, bukan satu visi dengan Iran mungkin, tetapi lebih karena mereka tidak suka kalau Amerika Serikat ada di pertempuran ini. Baik, Prof. Hikmah, sebelum ke Amerika Serikat, Rusia, dan juga Korea Utara, kita bicara dari dalam negeri terlebih dahulu. Indonesia sampai dengan saat ini sikapnya tetap satu, yakni adalah menggaungkan gencatan senjata dan juga perdamaian. Apakah sikap ini sudah yang paling tepat atau lebih cukup harus ada sikap yang lebih baik lagi dari Indonesia, lebih besar lagi, Prof? Sudah tepat. Jadi berdasarkan konstitusi kita diamanatkan untuk ikut dalam ketertiban dunia. Lalu Indonesia mengambil posisi sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, yaitu yang mengatakan bahwa kalau ada sengketa antar negara, maka sengketa itu harus diselesaikan secara damai sehingga tidak dapat merugikan keamanan, perdamaian, keadilan internasional. Jadi ini sudah tepat. Dan yang kita dengar, Ibu Menlu sudah melakukan berbagai pembicaraan dengan mitranya, baik itu di Yordania, kemudian di Amerika Serikat, di negara-negara Eropa, kemudian juga di Iran. Ya, mungkin juga pemerintah Indonesia bukannya tidak mungkin ada mereka-mereka yang
bisa berbicara dengan Israel, karena Ibu Menlu tidak mungkin berbicara dengan mitranya di Israel karena kita tidak mengakui secara diplomatik Israel. Nah, ini semua sudah dilakukan. Jadi ini yang tentunya sudah maksimal bisa lakukan. Tinggal kita menunggu. Pertama adalah bagaimana sikap Perdana Menteri Netanyahu dan bagaimana kedua sikap dari pemerintah Amerika Serikat. Kalau misalnya Netanyahu masih berkeras, ini yang menjadi problem. Kedua, kalau di Amerika Serikat nanti pilpresnya Donald Trump yang akan menjadi presiden, ini yang akan menjadi masalah lagi. Jadi ini yang kita harus cermati terus. Ya, kita lihat perkembangannya seperti apa dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa perdamaian betul-betul memang tercipta, dan yang paling penting adalah Israel menghentikan serangan ke Gaza, karena ini semua kaitannya adalah Israel melakukan serangan ke Gaza yang sudah menimbulkan banyak korban, 30.000 lebih orang-orang sipil, anak-anak, perempuan, dan orang tua. Baik, terima kasih Prof. Hikmanto Juwana selaku pakar hukum internasional sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.